Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Salsabila dengan NIM F1F1200034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode fisiko-kimia. Untuk pengertiannya, fisiko-kimia adalah nama sifat yang mengacu ke sifat fisik dari sebuah senyawa kimia. Hal ini berarti sifat-sifat fisika dalam suatu senyawa kimia. Fisiko-kimia ini menerapkan prinsip, praktek, dan konsep fisika seperti gerakan, energi, tenaga, waktu, dan yang lainnya dalam sebuah senyawa kimia. Analisis fisiko-kimia sendiri dalam ilmu farmasi itu tidak dapat dipisahkan, karena ini berfungsi untuk pemastian mutu dari produk obat yang akan dihasilkan nantinya. Di sini ada analisis fisiko-kimia, yaitu pertama ada massa jenis, di mana pada massa jenis ini kita bisa dilihat ya, ini ada rumusnya, yaitu Rho sama dengan M per V, karena yang kita cari adalah massa jenisnya. Dan di sini pada gambar yang di bawah itu bisa kita lihat cara menentukan massa bendanya atau M-nya, yaitu dengan menimbang benda tersebut, berapa masanya. Selanjutnya, untuk menentukan volume benda, itu kita menghitung dulu, yaitu dengan cara volume kedua dikurang dengan volume awal. Jadi pada gambar itu kita masukkan suatu larutan atau sebuah cairan ke dalam gelas ukur. Dan di situ kita hitung berapa volumenya. Setelahnya, kita masukkan benda yang telah kita timbang tadi ke dalam gelas ukurnya. Dan kita lihat lagi nih berapa volumenya. Dan setelah itu, barulah kita kurangkan volume yang ada bendanya di dalamnya dengan volume yang tidak ada benda. Jadi kita kurangkan nih, 50 dikurang dengan 20, sehingga volume bendanya yaitu 30. Nah, selanjutnya ada uji kelarutan, di mana dia ini mengamati kelarutan dengan pelarut yang digunakan. Jadi kita akan menentukan apakah dia ini polar atau semipolar ataupun non-polar. Selanjutnya ada penentuan titik didih, di mana titik didih ini dihitung dengan cara titik didih pelarut itu ditambah dengan selisih titik didihnya. Jadi yang pertama-tama kita itu harus menentukan dulu massa dari molekul relatifnya. Setelah itu kita hitung dengan faktor Van Hoff-nya. Setelah itu kalau sudah dapat, kita hitung konsentrasinya dalam bentuk molaritas. Nah, selanjutnya itu kita bisa menghitung kenaikan titik didihnya dengan menghitung dengan cara dikalikan ketiganya tadi. Setelah itu barulah kita dapat menghitung nih titik didih pelarut, contohnya air. Titik didih pelarut air itu kan 100 ya, ditambah selisih titik didihnya dengan perhitungan yang tadi. Selanjutnya ada kadar air, di mana kadar air ini rumusnya yaitu Ka atau kadar air basis kering. Terus ada sama dengan Ba yaitu bobot air dalam bahan dibagi dengan bobot bahan kering mutlak. Di mana kan dalam menentukan kadar air itu, dia itu apa ya, di samping ada kadar air bobot basah, itu juga ada dinyatakan dalam kadar air basis kering, yaitu air yang diuapkan dibagi bobot bahan setelah pengeringan. Lalu jumlah air yang diuapkan adalah bobot bahan sebelum pengeringan dikurangi bobot bahan setelah pengeringan. Dan persamaannya seperti ini. Selanjutnya ada kadar abu, di mana kadar abu ini rumusnya yaitu berat abu, yaitu gram, dibagi berat sampel, gram dikali 100%, di mana berat abu itu sendiri merupakan berat cawan dan sampel setelah pengeringan dikurang dengan berat cawan kosong. Kalau berat sampel itu adalah berat cawan dan sampel sebelum pengeringan dikurang dengan berat cawan kosong. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode fisiko-kimia. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.